Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Adik-adik, hari ini kita mulai ibadah kita. Sebelum kita mulai ibadah kita, terlebih dahulu kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, dan ikuti kakak dalam berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hari yang indah ini kami beribadah Tuhan, walaupun kami melalui daring online, tapi kami yakin dan percaya bahwa Kristus menyertai kami. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan sampai berakhir. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, di dalam Yesus Kristus tiba saatnya kita mendengar firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengar firman Tuhan, terlebih dahulu kita memuji nama Tuhan Yesus kembali dengan lagu berjudul Firman Tuhan Ku Dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat, Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat, Yesus tolong padaku. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Ayo, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami, nafas kehidupan masih Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, kami telah memuji memuliakan nama-Mu Tuhan, dan sebentar lagi kami akan mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami, biarlah firman Tuhan yang akan kami dengar bisa menjadi berkat bagi kami Tuhan. Berkati juga Tuhan, hamba-Mu ini yang akan menyampaikan, biarlah kiranya firman Tuhan yang Hamba sampaikan bisa menjadi berkat bagi adik-adik kami dimanapun mereka berada Tuhan. Tuhan, ini doa serta ucapan syukur kami. Haleluya, amin. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1-13. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakan. Waktu itu Yerusalem diam orang Yahudi yang saleh dan segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, bergemuruhlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengarkan rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun pengganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengarkan mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termanggu-manggu sambil berkata,
seorang pada yang lain. Apakah arti ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Nah, adik-adik, tema bacaan kita pada pagi hari ini adalah Kuasa Roh Kudus Memampukanku. Nah, adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang peristiwa turunnya Roh Kudus. Peristiwa turunnya Roh Kudus terjadi ketika semua orang pada saat itu dari berbagai daerah datang dan berkumpul di Yerusalem. Para murid juga berkumpul di suatu tempat di Yerusalem. Semua mereka berkumpul, maka secara tiba-tiba terjadi beberapa peristiwa. Yang pertama, turun dari langit pada suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Nah, itu terdapat di ayat yang kedua pada bacaan kita pada pagi hari ini. Yang kedua, tampaklah lidah-lidah seperti nyala api yang berterbangan dan hinggap di kepala para murid. Itu terdapat di ayat yang ketiga. Dan yang ketiga, Roh Kudus turun dan memenuhi mereka. Nah, itu terdapat di dalam ayat yang keempat yang bagian A. Dan yang keempat yang terakhir adalah bahasa roh. Itu terdapat di ayat yang keempat B sampai yang ke-11. Nah, adik-adik, peristiwa turunnya Roh Kudus terjadi di Yerusalem membuat para murid Yesus menjadi berani bercerita tentang kebenaran firman Tuhan. Para murid yang tadinya takut kini menjadi berani. Nah, adik-adik, pada hari ini kita diingatkan bahwa turunnya Roh Kudus kepada para murid agar para murid berani bercerita dan melakukan kebaikan yang Allah mau. Begitu juga dengan adik-adik. Adik-adik harus berani dan melakukan kebaikan karena kuasa Roh Kudus dan akan senantiasa memberikan adik-adik kemampuan, kekuatan, dan keberanian untuk terus berbuat baik. Bagaimana ya cara kita untuk berbuat baik? Ada banyak sekali cara untuk kita berbuat baik. Misalnya, adik-adik berani mengingatkan teman yang mengambil barang punya teman lain. Nah, adik-adik diminta untuk berani mengatakan bahwa itu bukan miliknya. Nah, adik-adik bisa menasehati atau mengingatkan teman adik-adik. Yang kedua, adik-adik berani melerai teman yang sedang bertengkar. Nah, itu sering terjadi ya adik-adik. Biasanya kalau secara biasa kakak lihat, kalau ada teman-temannya yang masih bertengkar, pasti adik-adik tidak bisa melerai. Malahan adik-adik pasti bilang, ayo siapa yang bisa, siapa yang kuat, pasti seperti itu kan. Nah, jadi pada pagi hari ini kita diingatkan kita harus berani melerai teman-teman yang sedang bertengkar. Dan masih banyak lagi hal yang bisa adik-adik lakukan untuk menjadi kebaikan bagi teman-teman adik-adik. Nah, jadi ingat ya adik-adik, pada pagi hari ini kita diajarkan untuk berani dan melakukan kebaikan yang Allah mau. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan dan tadi kakak sudah bercerita. Sekarang kita akan merespon firman Tuhan. Kita mau bernyanyi lagunya Yesus Besertaku. Adik-adik, kita mau berdoa ya. Ayo, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang indah ini. Tuhan masih berkenan atas kehidupan kami. Kami telah mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman Tuhan
Tuhan yang kami dengar bisa kami aplikasikan dalam kehidupan kami, dan kami bisa menjadi pendengar bahkan pelaku firman-Mu dengan baik, benar, dan sesuai dengan perintah-Mu Tuhan. Tuhan, Kau memberkati kami, khususnya Tuhan, anak-anak-Mu yang mungkin saat ini dalam keadaan yang tidak baik atau kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan memberkati kami, Engkau memberkati makanan dan minuman yang kami konsumsi dan obat-obatan yang mungkin kami minum ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kami kesehatan, kekuatan, dan kemampuan untuk menjalani hari-hari kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan khususnya untuk kedua orang tua kami. Engkau memberkati setiap usaha pekerjaan yang mereka lakukan Tuhan. Biarlah pekerjaan yang mereka lakukan bisa menjadi berkat bagi-Mu dan bisa menjadi berkat bagi kami Tuhan. Jauhkan dari segala mara bahaya, kecelakaan, bahkan sekalipun maut Tuhan. Kami berdoa khususnya untuk bangsa dan negara kami Tuhan, yang pada saat ini masih bergumul dengan pandemi virus corona ini. Kiranya Tuhan memberkati kami Tuhan, jauhkan dari segala hal yang tidak kami inginkan. Biarlah kuasa Tuhan selalu melindungi kami Tuhan. Engkau selalu memberkati kami Tuhan, kami yakin itu Tuhan ada bersama kami. Kami juga berdoa Tuhan khususnya untuk kakak-kakak layan kami yang pada saat ini telah melayani untuk kami, Bang Bun dan Kak Juwita yang ada bersama-sama dengan kami. Kau memberkati setiap usaha, pekerjaan, bahkan kehidupan pribadi lepas pribadi mereka Tuhan. Tuhan, ibadah kami masih berlanjut, kami yakin dan percaya Tuhan memberkati. Ini doa serta ucapan syukur kami. Haleluya, amin. Baiklah adik-adik, masih semangat memuji Tuhan bersama Yesus. Kamu dan saya dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Nah adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita terlebih dahulu memuji nama Tuhan kembali, yaitu terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Adik-adik, kita mau mengakhiri ibadah kita. Namun sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat segala berkat dan anugerah-Mu Tuhan, di mana ibadah kami telah selesai. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami, berkati apapun yang disampaikan Tuhan, berkat firman Tuhan yang disampaikan agar dapat menjadi berita bagi kami semua Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya ini doa dan mohon kami. Amin. Adik-adik, ibadah kita telah selesai. Jangan lupa menjaga kesehatannya dengan cara Selalu pakai masker kalau keluar rumah, dan adik-adik sering mencuci tangan ya menggunakan sabun. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.